Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan pada diri kalian itu furqan, senjata untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ahibati fillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas saling berbagi ilmu, saya pengen semua jamaah ini berdiri. Ya, ayo bismillah berdiri. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Iyalah. Dua langkah boleh. Maju. Ayo. Satu langkah, dua langkah, silakan. Taman. Ya, terus. Kemudian duduk, bismillah. Lihat, Bapak Ibu, lihat. Oh, ibu-ibu enggak kelihatan ya, lihat. Di belakang masih banyak enggak tempat? Allahu Akbar. Silakan. Makanya ini panitia harus terima kasih sama saya nih. Baik. Kemudian aturan kedua, salamin yang sebelah kanan dan salami yang sebelah kiri. Iyalah, bismillah. Tanya, dari mana? Dari mana? Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau maju jatuh, Pak. Baik. Ahibati fillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa sangat tersanjung bersyukur terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sangat-sangat yakin betul di Sentosa ini, di Pelaju ini masih banyak para sesepuh para kiai yang layak untuk bisa memberikan wejangan di depan sini. Akan tetapi karena ini adalah sebuah amanah, saya ini jauh datangnya Bapak Ibu dari Prabu Muli. Prabu Muli itu masih sekitar 20 kilo lagi. Jauh ke pelosok, di sana ada desa namanya Tanjung Telang. Mungkin agak kurang familiar desa Tanjung Telang. Ada di sana namanya Kelurahan Sungai Medang. Itu sudah dekat dari situ. Dan tepat di depan saya ini senior saya Ustaz Rofi, Masya Allah. Beliau yang ngundang saya bilang, iya Ustaz,
Kenapa harus ngundang? Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umur taat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya bersua beliau ini dulu waktu sama-sama daftar ke Universitas Islam Madinah, tepatnya pada tahun 2013. Dan Masya Allah beliau lanjut di Lipia, Jakarta. Kemudian kami lanjut ke Madinah. Habis itu komunikasi terputus. Dan Alhamdulillah Allah sambungkan kembali komunikasi ini. Mudah-mudahan komunikasi ini terus terjalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam hidup ini butuh tuntunan. Ketika tadi saya meninggalkan istri dan anak saya di Demang Lebar Daun karena mertua tinggal di situ, saya nunggu pas di depan Gang Sentosa itu. Alhamdulillah ada panitia yang jemput, kemudian Masya Allah belok-belok. Dan saya bilang sama panitianya, ini kalau saya sendirian tidak bakal nyampe ke masjid ini. Bapak Ibu, Masya Allah, ini baru perkara dunia. Ternyata kalau kita tidak memakai peta, memakai petunjuk, sesat Pak kita. Kita tersesat dari jalan, ini perkara dunia. Lalu bagaimana kita menjalani hidup di permukaan bumi ini tanpa peta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanpa mengikuti jalur yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan. Subhanallah. Ada orang kaya raya sampai hartanya miliaran rupiah, bahkan triliunan, tapi ternyata dia salah jalur dalam meniti hidup. Ada orang yang pangkatnya mentereng, Masya Allah, siapa tak kenal ini Mamang. Satu Palembang ini kenal sama Mamang ini, sama Wak Gito ini. Tapi ternyata hidupnya hampa, gundah gulana. Lalu apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada perkataan seorang ulama Ibnu Hazm. Saya tidak bacakan bahasa Arabnya, yang intinya Bapak Ibu, saya aneh kata beliau, lihat orang-orang yang bermegah-megahan, lihat mereka yang bikin komunitas zaman sekarang sangat banyak. Ada komunitas mancing, ada komunitas yang galak sepedaan, ada komunitas yang galak ngomong ke jando, ada komunitas yang galak nongkrong, ada komunitas untuk yang galak lari, galak nge-gym. Ini kalau kita bahasakan bahasa kita sekarang, apa kata Ibnu Hazm? Aneh saya. Ma balu haula, apa yang mereka perlukan sebenarnya dengan membuat komunitas-komunitas tersebut? Kata Ibnu Hazm, setelah saya pelajari, ternyata mereka mencari ketenangan hidup. Mencari apa Bapak Ibu? Mencari ketenangan hidup. Coba kita tanya kepada yang galak pakai sepeda itu sampai ratusan kilo, menges. Tapi ketika kita tanya, Pak ke masjid enggak? Oh tidak sempat lagi. Padahal 100 kilo pacak pakai sepeda. Masjid hanya beberapa langkah dari rumahnya, ada pacak dia untuk mendatangi masjid itu. Makanya, mohon maaf saya melenceng sedikit. Untuk kita datang ke masjid seperti sekarang saat ini, kita itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh Pak Bu, kita takabur, tidak boleh. Aku melok kajian,
Aku melok sholat subuh terus jamaah. Yang buat kita sholat jamaah itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ahibati fillah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Gundah gulana sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang jauh daripada mengingatku, kata Allah. Siapa yang jauh dari solat, lalai dari solat, lalai dari mengingatku, melakukan ketaatan kepadaku, maka aku akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, sesak. Walaupun kekayaannya di mana-mana, walaupun jabatannya mentereng, kapan dia jauh dari Allah, Allah akan berikan dia kehidupan yang sempit. Bapak Ibu, kembali kepada perkataan Ibnu Hazm tadi. Orang yang bikin, ya kan, yang galak touring, yang galak mancing, kelompok-kelompok aja ini. Benar, kalau kita tanya apa sebenarnya yang kau cari dari galak pakai sepeda itu? Saya itu tenang hatinya kalau pakai sepedaan. Saya kalau nongkrong-nongkrong sampai jam 12 malam segala macam, gundah gulana saya hilang. Tapi setelah itu gundah gulana lagi. Baik, oke, kita tidak melarang Bapak Ibu untuk seseorang bikin komunitas galak mancing, komunitas galak pakai sepeda, komunitas galak bermotor. Lah, ini tidak diharamkan dalam agama kita. Naam. Ini baru sesuatu yang diperbolehkan, yaitu mubah. Sekarang kita masuk kepada permasalahan orang-orang yang mohon maaf mereka terjatuh kepada perbuatan haram. Kenapa ada orang yang kecanduan mohon maaf obat-obatan terlarang, carinya ketenangan hidup? Kenapa ada orang yang mohon maaf tiap malam dia mabuk pulang ke rumahnya? Apa yang dia cari? Ketenangan hidup. Bahkan mohon maaf ada yang galak jajan di luar, mohon maaf ya, berzina di luar. Apa yang dia cari? Pak Bu, ketenangan hidup yang dia cari. Tapi apakah demikian ketenangan hidup dalam agama kita? Orang yang paling tenang hidupnya adalah tatkala dia hidup bersama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingatku, kata Allah, hati kalian menjadi tenang? Makanya kalau kita tahu konsep ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kita tahu konsep ini, kita tuh tidak silau jingok hidup orang lain. Ada orang Ustadz, itu tidak galak sholat, tapi kaya Ustadz. Karena sholat bukan untuk cari kekayaan. Sholat kewajiban. Subhanallah Ustaz, itu kaya raya tapi tidak tersentuh-nian hatinya itu nak umroh, nak haji. Tapi kaya raya. Ingat, percaya enggak dengan firman Allah tadi? Siapa yang jauh dari mengingatku, lalai daripada mengingatku, maka kami akan berikan dia kehidupan yang sempit. Mohon maaf, orang non muslim tuh kaya raya, mentereng hartanya di mana-mana. Itu yang zahir kita jingok, tapi hatinya gundah gulana. Yakin dengan apa yang Allah katakan. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu Bapak Ibu sekalian. Lihat orang-orang yang terdahulu. Kemana Fir'aunnya, kemana Korunnya, kemana Abu Jahalnya, kemana? Abu Jahal itu adalah seseorang yang sangat perfect kata para ulama. Sudah tinggi, besar, ganteng, putih. Pipinya kemerah-merahan, punya istri julukannya siapa? Abu Lahab, mohon maaf, bukan Abu Jahal. Abu Lahab, putih kemerah-merahan pipinya. Memiliki seorang istri namanya siapa Bapak Ibu? Ummu Jamil, julukannya apa arti Ummu Jamil? Ibunya para
wanita yang cantik. Suami istri cantik. Tapi apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada harta tuh, enggak ada gunanya. Apa yang dia usahakan, enggak ada gunanya kata Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai saat ini jangan silau dengan hidup orang lain. Yakin kalau mereka itu jauh dari Allah enggak bakal tenang hidupnya. Ada enggak, mohon maaf, ada enggak orang kaya raya tapi anak pertamanya ngambil S2 di penjara? Anak keduanya tidak galak sholat. Anak ketiganya terus. Ini kan ujian semua. Padahal kaya raya. Menunjukkan kekayaan itu tidak pacak beli ketenangan hidup. Tidak baca. Allah enggak adil dong kalau kebahagiaan diletakkan pada kekayaan. Allah enggak adil dong kalau kebahagiaan itu diletakkan pada jabatan. Kasihan rakyat jelata. Tapi Masya Allah, saya pernah diceritakan oleh guru saya. Saya ini Pak Alhamdulillah, pernah di Jawa Tengah, di Yogyakarta itu selama 10 tahun kurang lebih. Kemudian saya lanjut di Jawa Timur, itu nggak nyampe 1 tahun. Nah, Ustadz saya pernah cerita Pak. Ada orang yang kaya raya Masya Allah, dia ke sawah untuk cari angin sore-sore setelah sholat asar pakai Rubicon. Coba siapa yang tahu harga Rubicon berapa sekarang? Mobil Rubicon. Karena kalau di Jawa itu sawahnya itu dia pakai apa? Ada jalan aspal. Jalan aspal memang difasilitasi Masya Allah. Dia ke sawah cari angin sore-sore Masya Allah. Hidupnya berkecukupan. Cak mano? Ke sawah baik pakai Rubicon nak nyantai. Kemudian Masya Allah dia lihat di pojok sawah sana ada suami istri yang boncengan naik sepeda ontel. Kemudian sampai di sawah ketawa ketiwi makan nasi seadanya saling suapi suami istri. Dia mengatakan, ya Allah, Rubicon ini tidak lebih membahagiakan daripada sepeda ontel suami istri itu. Bapak Ibu, ayo kita melek. Ayo kita buka hati kita. Buka pikiran kita bahwa hidup yang bahagia itu tatkala kita bersama Allah Jalla Jalaluhu. Saya ambil contoh. Yang pertama adalah Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub ini Bapak Ibu sekalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang sangat parah. Sampai dikatakan oleh para ulama, coba berapa tahun Nabi Ayyub sakit? 18 tahun sakit. Apa doa Nabi Ayyub? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 mensinyalir apa yang dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub mengatakan wa Ayyub idz nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah tatkala Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa oleh penyakit. Engkau adalah Maha Penyayang di atas segala yang Maha Penyayang. Menariknya Bapak Ibu, Nabi Ayyub enggak minta sembuh. Dia cuma yashtaki. Apa makna yashtaki? Cuma mengadu kepada Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Kata para ulama ahli tafsir, Nabi Ibrahim ketika mengatakan sakit itu dinisbatkan kepada dirinya. Apabila aku sakit, sakit itu dinisbatkan kepada dirinya.
Akan tetapi ketika mengatakan kesembuhan, dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Ibrahim minta sembuh? Enggak. Nabi Ayub juga enggak minta sembuh. Ada enggak yang pernah diuji di antara kita Bapak Ibu dengan sakit 18 tahun? Yang ada kita 18 tahun sehat, diinjuk sakit 3 hari, nyaci maki Allah. Kemana 18 tahun sehat itu? Allah ngasih kita sesuatu bahkan yang kita tidak minta. Coba dari tadi pagi ketika sholat subuh ya enggak, bangun sholat subuh, ada enggak yang minta, ya Allah henjaulah aku oksigen, ada? Ada enggak? Enggak ada, tapi Allah kasih. Bahkan Allah tetap membangunkan kita tadi pagi. Allah tetap membangunkan kita tadi pagi, padahal Allah tahu pada hari ini kita akan kembali mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksiat-maksiat kita. Ada orang-orang di zaman ini Pak, Masya Allah. Makanya kita mendidik anak kita susah zaman sekarang. Kenapa? Semuanya ada di sini. Ada orang-orang yang Masya Allah langsung masuk kamar sendirian, mati ke lampu, tutup jendela, tutup pintu, Masya Allah. Dia maksiat dengan ini, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan Arhamur Rahimin Allah, dengan kemahasayangannya Allah kepada hambanya, walaupun hambanya ngurung diri bermaksiat, Allah tetap masukkan udara dari ventilasi kamarnya. Enggak ada yang lebih indah kecuali kita hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub enggak minta sembuh Pak Bu, enggak minta sembuh. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 18 tahun, enggak usah 18 tahun, diuji selama 1 bulan, kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah itu akan susah. Ya Allah, cak kate uang lain bay. Minggu ini anakku kecelakaan, ya, bini aku masuk rumah sakit, tetangga aku ngerusak nama baik aku, ya, kelapo depan rumah aku dicolong tetangga. Hitung-hitung terus, ya. Baru beberapa kali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini contoh pertama. Bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh terdahulu, para nabi terdahulu, mereka itu indah. Kenapa? Hidupnya indah karena hidupnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti insya Allah kalau waktu memungkinkan kita akan memberikan poin-poin atau tips-tips bagaimana agar kita hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, para jamaah sekalian, contoh yang kedua adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, beliau masuk ke dalam perut apa? Perut ikan. Masuk ke dalam perut ikan, Masya Allah. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, Nabi Yunus alaihi salam berada pada 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Walaupun sebagian para ulama ada yang menambahkan satu lagi, yaitu kegelapan ketika dilanda hujan. Ya, hujan guruh, ya, petir. Ini menambah kemudian apa? Mencekamnya keadaan Nabi Yunus alaihi salam. Mohon maaf, itu alarm salat Isya belum? Tolong diingatkan ya. Apa kira-kira yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan kepada Allah ketika kita berada di posisi Nabi Yunus? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kita minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan ya Allah.
Tapi Nabi Yunus tidak mengatakan demikian. Nabi Yunus mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada enggak kira-kira Nabi Yunus dalam kalimat tersebut minta dikeluarkan? Nabi Yunus istirja. Nabi Yunus istirja, introspeksi diri. Ya Allah, Engkau adalah ilah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan, kami dengar doa Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian kami selamatkan Nabi Yunus dari gham. Gham itu adalah gundah gulana. Siapa yang tidak gundah gulana dalam posisi seperti Nabi Yunus? Apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan termasuk dari orang yang sering bertasbih kepadaku, kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Nabi Yunus berdoa kepadaku, kata Allah, kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk dari orang yang suka bertasbih kepadaku, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Indah Bapak Ibu, orang yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak. Ketika kita berada mungkin di posisi Nabi Yunus, yang kita panggil siapa? Ma, ba, tolong. Nelpon sana sini. Tapi itu terbukti enggak Bapak Ibu? Coba jujur, enggak usah dijawab dengan keras tapi jawab dengan hati. Siapa yang pertama kali kita hubungi ketika kita ada masalah dalam hidup? Siapa? Kita nelpon ibu kita, nelpon bapak kita, nelpon relasi kita, nelpon kenalan kita yang kaya raya. Allah jadi pilihan terakhir. Allah jadi pilihan terakhir. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari satu sosok yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ketika beliau dikeluarkan dari surga, apa yang beliau ucapkan kepada Allah? Apa yang beliau berdoa kepada Allah? Apa yang beliau ucapkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dalam kalimat tersebut bahwa Nabi Adam ketika diturunkan ke permukaan bumi, ya Allah, balik ke aku lagi ke surga, kate. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada hidup yang paling bahagia ketika seseorang, kecuali ketika seseorang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah ya, kita kalau terlalu berharap kepada manusia, nih ibu-ibu ya, ibu-ibu, enggak boleh terlalu berharap 100% kepada suaminya, enggak boleh. Bapak-bapak tidak boleh selalu berharap 100% kepada istrinya, tidak boleh. Anak-anak, maka ketika kita mendidik anak-anak kita, didik hati mereka untuk selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat nanti
istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya, anaknya lari dari orang tuanya, karyawan lari dari bosnya, bosnya tidak peduli dengan karyawannya, tidak, semua lari. Salah satu tafsir para ulama mengatakan maksudnya adalah kenapa kita nanti lari dari orang-orang yang kita cintai? Karena kita tidak mau dituntut oleh mereka. Ini salah satu tafsiran para ulama ahli tafsir. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan hak orang lain sudah kita penuhi. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali hak orang lain sudah kita penuhi. Makanya azan nih, sedikit lagi. Makanya suami istri itu harus memikirkan bagaimana memenuhi hak pasangannya, bukan bagaimana menuntut kewajiban dari pasangannya. Naam, wabillahi taufik. Ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Kita lanjut setelah salat Isya insyaallah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Maju. Bismillah, kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz, nanti bisa ditulis melalui kertas, kemudian dikasihkan kepada panitia, terutama yang ibu-ibu ya. Kemudian kalau seandainya bapak-bapak ingin bertanya langsung, dipersilahkan, nanti akan ada panitia yang memberikan mikrofonnya. Atau bisa melalui WA, yaitu nomornya 0895 2324 0801. Saya ulangi lagi, kalau ingin bertanya melalui WA bisa di nomor 0895 2324 0801. Sekali lagi, 0895 2324 0801. Itu kalau ingin bertanya melalui WA. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan informasi bahwasanya di Masjid Darul Iman Sentosa ini kami setiap minggunya mengadakan kajian rutin. Kajian kitab bersama para asatizah. Yang pertama yaitu Senin malam Selasa. Jadi kajiannya setiap ba'da maghrib sampai Isya. Isya selesai. Senin malam Selasa pekan pertama yaitu Ustadz Jurais Mahali MPD membahas kitab Al-Wajiz masalah fikih. Kemudian pekan kedua yaitu Ustadz Heri Junaidi kitab Kun Salafiyah ala Jaddah. Pekan ketiga Ustadz Heri Junaidi kitab Kun Salafiyah ala Jaddah. Untuk hari Rabu malam Kamis ada Ustadz Priyo Handoko SSY MAG membahas kitab Tafsir Al-Quran. Sekarang masih Al-Fatihah ya? Ustadz Priyo. Sekarang Ustadz Priyo masih membahas surat Tafsir surah Al-Fatihah. Kemudian hari Jumat malam Sabtu, pekan pertama bersama Ustadz Muhammad Syafiq LC membahas kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Pekan kedua bersama Ustadz Rizki Al-Qamaru Sya'ban membahas kitab Al-Hadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak. Kemudian pekan yang ketiga bersama Ustadz Muhammad Syafiq LC dan pekan keempat juga bersama Ustadz Rizki Al-Qamaru Sya'ban yang membahas kitab Al-Hadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak. Kemudian untuk hari Ahad malam Senin, pekan pertama yaitu kajian Ustadz Rafi' LC membahas kitab Sirah Nabawiyah dan Adabul Mufrad. Pekan kedua jadi Ahad pekan kedua tadi Ustadz Rafi. Pekan ketiga yaitu Ustadz Jurais Mahali MPD membahas kitab Al-Wajiz, ya, kitab fikih. Kemudian pekan keempat yaitu masih bersama Ustadz Rafi membahas kitab Sirah Nabawiyah dan Adabul Mufrad. Itulah kajian-kajian yang ada di Masjid Darul Iman Sentosa. Diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk yang tidak ada halangan ataupun yang terutama daerah RW 04 dan sekitarnya, silahkan untuk meramaikan masjid ini, datang kemudian ambil ilmu dari para asatizah yang sudah kami panggil agar bisa kita jadikan
ilmu, kemudian kita amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, kita lanjutkan lagi tausiah kita sesi kedua bersama Al-Ustadz Tarzakaria Amir LC yang dengan tema hidup bersama Allah itu indah. Kepada Ustadz Tarzakaria Amir kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Masya Allah ya, kita enak nuntut ilmu Pak Bu. Sambil nuntut ilmu apa? Sambil makan. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini kalau sudah dikasih panitia kita ya makan, insya Allah kita sampai jam 2 malam ya. Cak mano Pak? Cak mano Kiai? Lanjut jam 2 malam. Saya dulu pernah belajar ya sama orang Arab. Jadi beliau itu bawa untuk nyetrika itu ada spray ya. Ya. Sebelum nyetrika itu dikasih air dulu. Jadi Pak, kalau ada yang kejingoan nak tidur, ngantuk, langsung disemprot. Ini untuk daurah selanjutnya bisa disediakan, Ustaz. Ya. Nah, Masya Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan inna fid dunyal jannah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha fil akhirah. Barang siapa yang tidak memasuki dunia di surga, memasuki surga di dunia tersebut, maka dia tidak akan memasukinya di akhirat. Apa maksudnya? Surga dunia ini multi tafsir. Ada yang mengatakan menikah ya kalau kita ini. Menikah seperti surga dunia, Masya Allah, tapi cuma 1 bulan pertama. Setelah bulan kedua, ketiga, keempat, Masya Allah, kebalikan surga Ustaz. Nah itulah. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, tidak akan memasukinya di akhirat. Yaitu ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur Pak Bu, pernah enggak berkholwat, duduk berdua-duaan dengan Allah di sepertiga malam terakhir, Bapak Ibu menengadahkan tangan, sujud dengan sujud yang lama sekali. Enggak mengangkat itu kepala sampai semuanya sudah ditumpah ruahkan kepada Allah. Nikmat enggak? Nikmat. Ini yang dimaksud dengan surga dunia oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika seseorang dekat dengan Allah, ketika seseorang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa? Qumu bil lail wan nasu naim.
Salat malamlah kalian sedangkan manusia sedang tidur. Bini kita tidur, anak kita tidur, kita berderai banyu mato. Ya. Cuma jangan balas chat WA kalau lagi salat malam. Ada chat WA masuk, ya tak? Masuknya maghrib, selesai sholat isya, kemudian kita balas jam 2. Agar ketahuan, agak aman bertemu itu dengan kawan ditanya, oh kau balas chat aku jam 2. Alhamdulillah, Allah bangun ke aku. Nggak usah, biar Allah yang tahu. Ada juga uang nih Pak, Masya Allah, ini makanya riya itu tipis sekali ya. Riya itu tipis sekali. Ada orang yang Masya Allah, cerita-cerita selesai sholat ya inilah. Cerita-cerita. Atau mungkin selesai sholat subuh ya. Nanti sholat subuh, selesai sholat, kita ngobrol dengan kawan kita. Ngobrol-ngobrol lah, kemudian ujung dari obrolan itu, nah ini termasuk dari apa uji kita nih? Kelakar uang kita nih, Masya Allah. Ngobrol-ngobrol kemudian, Masya Allah ya, tadi malam dingin banget ya, Masya Allah. Terus kawannya nyahut, sekitar jam berapa Ujin? Sekitar jam 1:30 lah, dingin gitu. Agar ditanya lagi, kau belum tidur jam 2? Nah baru masuk di situ, apa? Masuk Pak Eko jadi ya. Masya Allah, agar ditanya, kau tadi malam ngapain? Alhamdulillah saya tadi malam baca 1 juz Al-Quran, sholat malam, ya akhi. Kalau ingin hidup bersama Allah, nanti ada poin-poinnya. Kalau mau hidup bersama Allah, sembunyikan apa? Amal soleh, biar Allah yang tahu. Ini salah satu tips agar kita bagaimana menikmati hidup ini dengan hidup yang tenang karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Bapak Ibu ya sedih, Masya Allah, banyak masalah dalam hidup. Jujur Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak masalah yang tidak pacak kita selesaikan dengan matematika kita. Banyak sekali masalah. Banyak masalah dalam hidup ini yang tidak pacak kita selesaikan dengan kita nelpon kawan kita. Bahkan nelpon bak emak kita, katek solusi. Solusinya cuma apa? Bentang sajadah, berdoa sama Allah. Karena mohon maaf, yang ngasih masalah dalam hidup itu siapa? Allah. Maka juga kita kembalikan solusinya kepada Allah. Jangan seperti yang kita di sesi pertama tadi. Setiap kali ada masalah, Allah kita jadikan pilihan terakhir. Nah, jujur, ketika Bapak Ibu sedang sholat malam misalkan, ini khalwah kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah. Ketika kita berderai air mata, menengadahkan, menumpah ruahkan seluruhnya kepada Allah, besok pagi pacak dak Bapak Ibu menceritakannya dengan detail kepada orang lain. Nikmatnya sholat malam, pacak dak? Dak pacak kita ceritakan. Dak pacak. Kalau sering-sering apalah, kau galak sholat malam itu apalah. Paling mentok-mentoknya kita akan bilang, pokoknya nikmatlah, tenang hati itu. Cukahilah Pak berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaan dengan Allah, rasa kita ini tidak butuh sama sekali dengan dunia. Kesusahan, kepenatan dunia. Itu kita enggak kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah barusan kita sholat kita mengatakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan sampai kita suntuk pikiran kita gara-gara ya Allah Ustaz, alangkah besar masalahku ini. Engkau mengatakan masalahmu besar di hadapan Allah yang Maha Besar. Wallah kerdil itu masalah, wallah kerdil itu hutang 1 M. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi kita nih sering menjadikan Allah selalu pilihan terakhir. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Namun ketika kenikmatan dunia, ini kenikmatan akhirat, nikmat sholat malam, tidak pacak kita menceritakan kepada orang lain dengan cerita yang detail. Namun kenikmatan dunia pacak kita ceritakan. Contoh, hari ini kita naik, mohon maaf ya, naik Beat, pakai motor. Besok minjam punya kawan X-Max misalnya. Habis itu ditanya, bagaimana perbedaan antara Beat dan X-Max? Masya Allah dengan detail. Setangnya terlalu cak inilah. Kalau X-Max itu digas langsung meluncur. Kalau Beat nah aja bergoyur. Detail kita ceritakan itu kenikmatan dunia. Namun kenikmatan akhirat inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Surga dunia itu adalah tatkala hati kita terpaut kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka salah Pak Bu kalau kita mencari kenikmatan selain kepada kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tahu enggak dengan satu sosok King of Pop? Siapa itu? Michael Jackson yang meninggal tahun 2009. Saya sempat beli majalahnya itu ketika dia meninggal, booming sekali, saya baca. Ya, ternyata Masya Allah Michael Jackson ini untuk pelajaran ya, yang memiliki kekayaan triliunan rupiah, ketika dia mau tidur bukan hanya disuntik dengan obat bius biasa, bukan. Ketika dia mau tidur dia harus dibaringkan tempat tidurnya, manggil dokter pribadinya dan dia harus disuntik dengan obat bius ketika orang mau dioperasi. Tidur itu milik Allah. Ketenangan itu milik Allah, Bapak Ibu sekalian, para orang tuaku, wak-wakku, kakak-kakakku sekalian. Ketenangan itu milik Allah, tidur milik Allah. Mana dalilnya? Allah mengatakan, wa huwallazi yatawaffakum billail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian pada malam hari. Kata para ulama ahli tafsir, mewafatkan di sini adalah menidurkan. Untuk tidur kita butuh Allah. Pernah ke rumah sakit ketika kita tanya ternyata sakitnya udah pacak tidur? Bahkan mohon maaf, pernah ke rumah sakit ketika kita tanya penyakitnya apa? Ndak pacak buang angin? Kapan kita harus menyadari hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kemarin ketika Covid, Masya Allah, ribuan kaum muslimin bahkan manusia itu meninggal dunia. Cuma Allah kirimkan bala tentaranya yang tak kasat mata. Banyak yang meninggal dunia, kita ini lemah Bapak Ibu sekalian. Kita cari kebahagiaan, mohon maaf, saya ulang kembali yang saya katakan di awal tadi. Orang kecanduan narkoba, orang kecanduan minum-minuman keras, orang bikin komunitas ini, komunitas itu, nyari nyosiko, nyari ketenangan hidup tapi salah tempat. Ketenangan hidup itu ada pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang-uang di sekitar kita nih mungkin aneh. Ngapalah Bapak itu pacaan yang 5 waktu nak ke masjid nian itu. Aman aku payah, dak tegawe aku. Alang kepayah gawe itu. Tapi apa yang bapak-bapak, ibu-ibu rasakan? Bapak-bapak, ibu-ibu tidak ya? Bapak-bapak apa yang bapak-bapak rasakan kok harus sholat subuh ke masjid apa? Tenang. Sahih walala, benar apa enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Ada ketenangan dalam masjid. Ada ketenangan mendengarkan imam. Ada ketenangan dalam baca Quran. Ada ketenangan dalam kajian. Maka kalau kajian yang tidak mendatangkan ketenangan, tinggalkan. Ini bukan kajian. Nah, fungsi kajian itu menambah iman. Balik dari sini bertambah iman. Ibu-ibu balik dari sini semakin nurut sama suami. Bapak-bapak semakin lembut sama istri. Itu fungsi kajian. Fungsi menuntut ilmu. Ya, kajian-kajian yang kemudian mencela pemerintah. Ya, pemerintah kita ini tidak benar. Ayo lengserkan. Na'udzubillah. Hindari kajian-kajian yang seperti itu. Nah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Saya kembali kepada satu contoh lagi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika beliau mau dilemparkan ke api, Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke api didatangi oleh malaikat Jibril. Ditawarkan bantuan, Masya Allah, malaikat Jibril ini punya 400 sayap. Sayapnya menupuki ufuk barat dan ufuk timur. Bukan dunia saja, ufuk barat, ufuk timur, ketutup sama sayapnya malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Ibrahim, galak ada aku bantu. Cak mano, aman bakmu ini, ya kan bapaknya yang mau membakar. Kaummu ini aku hanguskan semuanya. Aku luluh lantahkan semuanya. Apa kata Ibrahim? Perhatikan. Orang yang hidup, sosok yang hidup bersama Allah, hatinya terpaut kepada Allah. Apa kata Ibrahim? Anta abdullah wa ana abdullah. Kamu ini malaikat Jibril adalah hamba Allah. Aku juga hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kullul makhluqat. Setiap makhluk itu tugasnya sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, kau, aku sama baik, kita ni hamba Allah. Aku tak butuh bantuanmu malaikat Jibril. Amma ilallah, adapun bantuan kepada Allah, fana'am, aku butuh bantuan Allah. Itu orang yang terpaut hatinya kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang hidup bersama Allah, di waktu genting pun dia hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim tinggal bilang, ya malaikat Jibril, sudah bunuh baik wong-wong ini. Sama halnya yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya Hamzah. Kemudian beliau pergi ke Taif agar dakwahnya diterima. Di sana beliau dicaci maki, diludahi, dilempar batu, sampai kata para ulama, sandal beliau sallallahu alaihi wasallam penuh dengan darah. Didatangi kembali oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar kepadamu. Malaikat yang menjaga gunung di Taif ini menawarkan bantuan kepadamu. Bagaimana jikalau gunung-gunung yang ada di Taif ini dilemparkan kepada penduduk Taif yang telah mencemoohmu itu? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La, jangan lakukan itu. Karena aku berharap nanti dari tulang sulbi penduduk Taif akan turun keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita? Dari akhlak para nabi. Di mana keterpautan hati kita? Bapak Ibu sekalian. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, gantungkanlah hidup kalian kepada Allah sampai minta tali sandal saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang selalu kita baca Bapak Ibu? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba agar lebih mengena ya. Yang tadi enggak paham enggak apa-apa dari awal kajian, tapi paling tidak yang ini kita resapi. Apa? Ayo bareng-bareng. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Kenapa para istri sering kecewa kepada suaminya? Karena mungkin terlalu berharap. Gak boleh terlalu berharap kepada makhluk. Kenapa para suami kok sering kecewa kepada istrinya? Karena terlalu berharap kepada makhluk. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Satu sosok, lebih tepatnya dua sosok yang mereka hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang sahabat yang bernama Mu'adz dan Mu'awidh. Mu'adz bin Amr bin Jamuh, Mu'awidh bin Arfa'. Dua sahabat ini ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tatkala itu memimpin perang adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah berhadapan-hadapan dengan kaum musyrikin.
Ternyata di sebelah kanannya ada satu sahabat yang bernama Mu'ad dan Mu'awid. Mu'ad ini bertanya, "Ya ammi, dullani ala Abu Jahal, ala Abi Jahal." Wahai pamanku, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan itu. Yang ada di depan kalian, yang dijaga oleh kaumnya itu adalah Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, "Kenapa engkau bertanya mana Abu Jahal?" Mu'ad mengatakan, "Sami'tu annahu yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena aku sering mendengar bahwa dia sering mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata di sebelah kirinya bertanya lagi, "Ya ammi," dengan pertanyaan yang sama. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, kata Abdurrahman bin Auf, ketika aku menjawab dua pertanyaan sahabat ini, aku melihat mereka melejit bagaikan anak panah, langsung menerobos pertahanan kaum musyrikin dan berhasil menebas betisnya Abu Jahal. Akhirnya robohlah Abu Jahal, aduwullah, musuh Allah ini, Fir'aunnya umat ini. Kemudian ditebas lagi oleh yang satunya sampai terkapar Abu Jahal. Tahukah Bapak Ibu berapa umur dua sahabat ini? 13 tahun, 14 tahun umurnya. Kemana anak-anak kita di umur ini? Kemana anak-anak kaum muslimin di umur 14 tahun, 13 tahun? Ini keberhasilan orang tua mendidik anaknya bagaimana hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya keduanya, ya namanya umur 13 tahun, 14 tahun, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, qataltu Abu Jahal." Saya membunuh Abu Jahal. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lihat pedangmu, lihat pedangmu." Berarti kalian berdua setelah membunuh Abu Jahal. Walaupun pada akhirnya yang menebas kepala Abu Jahal siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ingin kami tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, Mu'ad atau Mu'awid, Mu'ad ya. Mu'ad itu ketika dia berperang berhasil menebas betisnya Abu Jahal, datanglah Ikrimah yang tatkala itu belum masuk ke dalam Islam. Dia melihat bapaknya yaitu Abu Jahal ini telah roboh. Gara-gara dua pemuda ini, gara-gara dua anak kecil ini kalau kita katakan. Umur 13 tahun, 14 tahun. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ikrimah, putranya Abu Jahal yang tatkala itu belum masuk ke dalam Islam? Dia berhasil menebas lengan Mu'ad. Dia berhasil menebas lengannya Mu'ad, tangannya Mu'ad. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tangan tersebut tergantung. Tangan tersebut tergantung hingga mungkin hanya sedikit kulit saja yang menggantungkan tangannya Mu'ad. Kemudian dia kembali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia risih dengan tangannya yang mengganggu dia. Kemudian yang dia lakukan adalah dia injak tangannya, dia angkat baunya, putuslah tangan tersebut dan dia kembali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, umur 13 tahun, 14 tahun. Bagaimana orang tua berhasil menggantungkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhasil mendidik anak-anak mereka untuk itu. Kita melihat peperangan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Allah sendiri yang mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan berperang kepada kalian dan kalian tidak suka dengan peperangan itu. Tapi tatkala seseorang hidup bersama Allah, perang pun dijalani, putus leher pun dijalani, putus betis pun dijalani. Ketika kapan? Ketika seseorang hidup bersama Allah, orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah surga. Walaupun dingin sholat subuh, dia tetap jalan ke masjid. Ketika seseorang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, inilah ketenangan hidup yang hakiki.
para jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan tentang rumah 3 tingkat, bukan tentang mobil mentereng ada 2 di garasi, bukan tentang motor ada 5 tinggal pilih gonta-ganti setiap hari, bukan. Orang yang tenang adalah tatkala dia hidup bersama Allah Jalla Jalaluh. Orang yang hidupnya paling adem ayem adalah tatkala seseorang setiap jengkal dari keputusan hidupnya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentu karena waktu yang sangat singkat ya, terbatas, silakan Bapak Ibu membaca sejarah-sejarah ya orang-orang terdahulu, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dia diuji oleh kakak-kakaknya sendiri, bagaimana Maryam, bagaimana Zakaria, Musa, Isa, bagaimana Aisyah, wanita mulia tapi beliau diuji dengan tidak memiliki anak, bagaimana Asiyah istrinya Fir'aun hidup yang bersuamikan Fir'aun, bagaimana ibu-ibu kebayang enggak? Ya, sedangkan suami ibu-ibu juga bukan apa? Tidak seburuk Fir'aun, tapi sudah ngeluh sana sini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada habisnya kalau kita mengulik sejarah orang-orang terdahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu dikatakan sampai 8 kali masuk ke dalam sel, dimasukkan ke dalam sel penjara sampai wafat di penjara. Namun beliau mengatakan, ma balu haula, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku min a'daibi, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Aku dimasukkan ke penjara, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak akan bisa menyiksaku karena surga itu ada di dalam dadaku. Sekali lagi, inilah sosok-sosok yang mereka hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan hidup, ketenangan hidup itu bukan pada nilai, bukan pada angka, bukan pada rumah yang sekian tingkat, bukan kepada jabatan yang mentereng setiap tahunnya, bukan. Ketenangan hidup itu ada pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang terakhir, ya, ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan bagaimana kita mencapai kenikmatan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan khalwah, yaitu berdua-duaan dengan Allah. Bapak Ibu, jangan sampai dimaknai khalwah ini pokoknya harus sholat malam. Tidak. Orang yang terbiasa mengikat hatinya dengan Allah, bahkan di keramaian pun bisa dia dengan khalwah kepada Allah. Contoh, lagi di pasar, dia tidak sibuk dengan riuh gemuruh orang di sekitarnya, enggak. Bagaimana dia bisa berkhalwah di keramaian? Contohnya di pasar, bagaimana caranya? Dia berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di keramaian tapi hatinya terpaut kepada Allah. Ini juga termasuk dari khalwah. Kapan khalwah tersebut selain sholat malam? Yang kedua adalah waktu syuruk, menunggu waktu syuruk. Kapan waktu syuruk itu? Ketika selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Nabi melakukan itu. Duduk bersimpuh, baca Quran, zikir, sholawat. Ya. Nanti sholat duha, kemudian kembali ke rumah. Ini termasuk khalwah, berdua-duaan dengan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah berdiam diri di masjid setelah sholat asar pada hari Jumat. Ya, setelah sholat asar pada hari Jumat sampai matahari tenggelam. Menunggu di masjid. Ya. Kenapa? Karena itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya adalah fil i'tikaf, ketika i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ya, setelah khalwah
Yang berikutnya adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan mendapatkan ketenangan hidup bersama Allah. Kalau bahasa kita sekarang ini Bapak Ibu, merasa di CCTV oleh Allah. Kita nih ke Indomaret, ke Alfamart, Masya Allah, tidak apa-apa, sebut merek tidak apa-apa ya. Iya, ke toko-toko semisal itu ada CCTV, Masya Allah. Di setiap lorong ada CCTV, tidak mungkin kita nak mencuri. Tapi ternyata kita letakkan Allah lebih hina dari CCTV itu. Ada orang ini Masya Allah, dia ketika berdoa minta kepada Allah, yakin dia Allah mendengar. Tapi ketika dia bermaksiat, keyakinan itu hilang bahwa Allah maha melihat. Itu keadaan kita di hari-hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merasa di CCTV, merasa ihsan. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah itu nanti akan mendapatkan ziyadah. Apa ziyadah? Ketika seseorang masuk ke dalam surga, dia akan ditambahkan nikmat lagi oleh Allah. Ziyadah di sini maksudnya adalah melihat wajah Allah. Apa kata para ulama? Jadi seseorang itu kalau semasa hidup di dunia selalu merasa diawasi Allah, maka di akhirat benar-benar Allah akan tampakkan zatnya, fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, fisik kurang tepat. Zatnya Allah. Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia semasa di dunia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi oleh Allah itu nikmat, Pak Bu. Kalau dia jadi pejabat, dia tidak berani korupsi. Kenapa? Allah mengawasi dia. Kalau dia menjadi istri, maka dia akan menjaga harta suami. Kalau dia menjadi suami, dia akan mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Ini. Makanya Rasul mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Bu, ibu-ibu yang ada di pucuk, ayu-ayuku sekalian, ya. Paling nikmat itu mendapatkan suami gawenya cuma 3. Catat ini. Bagi bapak-bapak sekarang yang punya anak cewek, carilah calon menantu yang gawe dia cuma 3. Kemana Ustaz? Gawe dia? Begawe, balik ke rumah, ke masjid. Begawe, balik ke rumah, ke masjid, katik gawe lain. Nikmat dapat menantu yang cak ini. Ibu-ibu nikmat dapat suami yang cak ini. Tak lebih. Aman tidak begawe keluar, dia balik ke rumah, aman tidak ke masjid. Sudah. Ya. Maka harga mati memang bagi para istri untuk mencari apa? Mencari suami yang soleh. Bagi kita sebagai orang tua mencari menantu yang soleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian ridho ada seseorang lelaki untuk melamar anak perempuan kalian, ridho dengan akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah. Ini tidak, kita nih cari menantu, gawe apa kau? Pertanyaan pertama itu, gawe apa? Nah, gawe apa? Makanya Masya Allah ya, kita nih wong Prabu, wong Palembang ini apa? Banyak banyak gawe. Alhamdulillah, berarti enggak ada yang nganggur ya. Aku duluan ada gawe, Masya Allah. Nah, muraqabatullah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah fokus dalam hidup itu untuk mencari keberkahan, bukan nilai, bukan angka, bukan material, bukan. Fokus dalam hidup mencari keberkahan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada enggak di Pelaju ini, ya, di Palembang ini kita lihat orang bisnisnya sudah turun-temurun sampai generasi keempat misalkan. Ya, Masya Allah, kita ambil contoh, misalkan jual bakso. Ternyata saya adalah generasi keempat, saya sudah langganan makan bakso ini. Mbak emak aku dulu, ya kan, buyut aku dulu, langgannya di sinilah. Masya Allah, ternyata itu tukang bakso, sudah generasi keempat,
anak dia pacak kuliah S2 kedokteran, anak dia pacak jadi ulama, anak dia di pesantren hafal Quran galo, anak dia ada yang jadi polisi, anak dia ada yang jadi TNI misalkan. Kenapa? Berkah. Masya Allah, dari generasi sekian itu, udah 4 generasi, gerobaknya nggak ganti-ganti. Apakah kita tanya, Pak, emang enggak pacak ganti gerobak? Pacak, Pak, Bu. Cuma itulah, Allah itu memberikan keberkahan apa? Bukan tentang nilai angka, bukan. Apa kata para ulama mengenai keberkahan? Keberkahan itu kata para ulama, dicatat. Subutul khair wa nama'uhu. Keberkahan itu adalah keberkahan yang ajak, yang stay, yang tidak pergi-pergi. Keberkahan yang ajak wa nama'uhu dan terus berkembang. Sekarang saya tanya, bisa enggak kira-kira tukang bakso itu Masya Allah ketika kita tanya, Pak mohon maaf, satu hari memang penghasilan paling gede berapa? Paling 300.000 Ustaz, paling 300.000 sehari. Masya Allah, tapi kok bisa ya anak bapak kuliah kedokteran spesialis? Nggak nyampe Pak, Bu, nggak nyampe. Inilah namanya berkah. Mungkin dari neneknya dulu menanamkan kepada generasi-generasinya, nak tolong, kamulah yang akan melanjutkan bisnis ini, tapi tolong, kau jangan nipu wong. Ya, biji-biji bakso kita nih 80% daging, 20%-nya itu gandum. Jangan kau rubah. Lihat, yang ditanamkan apa? Agar jujur, agar jangan nipu wong. Inilah Pak Bu yang menyebabkan apa? Tukang bakso itu berkah. Bisnis apapun itu. Ketika generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu diajari untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam, fokus kepada berkah dalam hidup. Mencari keberkahan dalam hidup. Bukan tentang nilai, Masya Allah, pokoknya tahun ini harus 1 M income-nya. Itu nomor sekian ya akhi. Itu nomor sekian Pak Bu. Fokus kita dalam hidup itu mencari apa? Mencari berkah. Kemudian yang berikutnya adalah husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi kita cak mano? Jadi tidak sampai jam 2 malam ini. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, laju Ustaz, tidak apa-apa. Tapi tidak kuundang lagi ya. Madai, Ustaz dari Prabu itu. Kajian sampai jam 2. Ya, bercanda Pak. Masya Allah. Husnudzon kepada Allah. Apa husnudzon? Berbaik sangka kepada Allah. Karena salah satu dari keimanan kita apa? Rukun iman itu apa? Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Mati anak itu takdir yang buruk, tapi takdir yang buruk di sini maksudnya adalah takdir yang buruk bagi sisi hamba. Kalau bagi sisi Allah pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia? Itu pasti ada hikmahnya dan Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak ada yang tahu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ambil satu kisah dari satu poin ini. Nabi Musa alaihi salam, Masya Allah, itu dihanyutkan oleh ibunya ke laut mana? Laut Nil. Kenapa? Saking Fir'aun tidak mau kehilangan kekuasaannya, maka Fir'aun memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk turun ke Mesir. Turun. Setiap kali kalian mendapati ada anak laki-laki, bayi laki-laki, gorok lehernya. Allahu Akbar. Tuh perilaku Fir'aun. Maka Masya Allah bala tentaranya ini turun ke Mesir. Keluar dari istana, tiap kali melihat ada jeritan bayi, dicek. Kalau dia dilihat, mohon maaf, dilihat kelaminnya laki-laki, bunuh di tempat. Tapi Masya Allah, Allah dengan hikmahnya, lihat. Pada poin ini, kita berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dalam keadaan mencekam demikian, bala tentara Fir'aun turun gunung untuk nyembelih anak-anak laki-laki. Ya.
ternyata ibunya Musa melahirkan. Ibunya siapa Bapak Ibu? Ibunya Musa melahirkan. Maka Allah ilhamkan kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan Musa ya, di semacam keranjang itu. Kira-kira sedih nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu sedih nggak? Sedih. Alangko cak manoy perintah itu disuruh menghanyutkan bayi. Subhanallah. Tahu nggak hanyutnya kemana? Subhanallah. Yang nemu ini Musa bayi, Musa kecil adalah istrinya Fir'aun, Asiyah. Asiyah mengatakan, la taqtuluhu, wahai suamiku, jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana, bisa jadi dia akan bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau mungkin kita ambil dia sebagai anak angkat. Masya Allah, Fir'aun yang begitu garangnya Pak Bu, luluh di hadapan siapa? Istrinya. Makanya yang bisa ngeluluhkan bak-bak yang keras ini siapa? Cuma istri. Nabi Adam itu luluh karena siapa? Karena Hawa. Tadinya tenang-tenang aja di surga Masya Allah. Tapi ketika Adam minta diciptakan pasangan, itulah yang bikin ulah. Ya mohon maaf ibu-ibu. Masya Allah, digoda Adam agar memakan buah khul, buah larangan itu. Masya Allah, nah inilah. Makanya Masya Allah, ada caption ya, ada kata-kata yang mengatakan kayak gini. Kenapa sih ibu-ibu, para istri itu ketika diajak jalan oleh suaminya untuk makan di luar, ketika ditanya selalu apa? Bilangnya terserah. Ayo sayang, beb, ayo mau makan di mana? Terserah. Bingung nggak kita, bapak-bapak? Bingung nggak? Terserah. Kenapa? Itu tadi, kalau yang menentukan makan di mana dan makan apa, akhirnya Nabi Adam keluar dari surga. Gara-gara siapa? Hawa. Nah, maka bapak-bapak sabar kalau ngajak istrinya ya, ajak makan, terserah. Sudah. Jangan ditanya, tapi tahu-tahu langsung berhenti. Nah di sini, ayo kita makan di sini. Nah itu. Daripada bapak-bapak nanti ruhnya keluar dari jasad. Subhanallah. Baik, lanjut kepada kisah Musa. Saya ini dikasih waktu sampai jam 8:30 ya untuk materi ini. Ditemukanlah Musa kecil oleh Fir'aun, akhirnya dirawat, Masya Allah. Musa kecil, namanya masih, mohon maaf, ASI, masih nenen ya sama ibunya, kemudian dihanyutkan. Nangis Pak, Musa kecil ini nangis menjerit sejadi-jadinya. Kenapa? Kepengen nyusu. Akhirnya Fir'aun dan Asiyah istrinya ini kebingungan. Mohon maaf, disusukanlah ke dayang-dayangnya, disusukan. Enggak ada Musa mau, enggak galak Musa ini. Kemudian sampai keluar istana lagi gara-gara Musa menjerit-jerit nangis. Disusukanlah kepada penduduk-penduduk Mesir, enggak mau. Hingga berhenti pada satu wanita. Baru Musa mau. Siapa Bapak Ibu? Emaknya dewe. Ya. Ibunya Musa sendiri, baru dia nyusu sekenyang-kenyangnya. Maka kata Fir'aun, nah galak ujinya. Galak budak kecil ini dengan apa? Dengan ayu ini. Dengan makcik ini galak. Nah uji Fir'aun. Sudah, wahai bala tentara, ayo giring wanita ini masuk ke istana. Allah. Ya, giring. Bayangkan, lihat kita flashback ke belakang. Tadinya dikejar-kejar oleh bala tentara untuk dibunuh. Sekarang dikawal oleh bala tentara untuk nyusui di istana Fir'aun. Inilah kalau kita hidup bersama Allah, berbaik sangka kepada Allah, ending dalam hidup kita itu selalu indah. Cuma itu tadi, kita ini ketika diuji oleh Allah Bapak Ibu apa? Selalu tidak sabar. Ya, tidak sabar. Caci maki, bilang Allah enggak adil.
Bilang ngapo ya Allah, kate uang lain apa? Aku terus yang diuji. Allahu Akbar. Naam, Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, nih Musa udah gede ya, udah ketahuan, kata Fir'aun, ya Allah ternyata selama ini aku ngerawat musuh gede. Ya, akhirnya ya tahulah bagaimana Musa akhirnya melemparkan tongkatnya, kemudian jadi ular dan seterusnya, kita tidak ceritakan. Baik, akhirnya Musa dan Bani Israel yang beriman kepada Musa itu dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Kata para ulama, ketika Musa dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun itu sampai mengerahkan seluruh pasukannya sampai menteri-menterinya. Aman zaman kita sekarang nih, ayo menteri keuangan kau melok, ya, menteri pertanian melok, ya, menteri olahraga melok, kita bunuh ini Musa. Sampai akhirnya lihat hikmah Allah. Sampai akhirnya kenapa? Allah mentakdirkan Fir'aun untuk mengerahkan seluruh orang yang ada di istananya, karena pada akhirnya Allah mau melenyapkan mereka tanpa tersisa satupun. Baik, mentoklah Nabi Musa dan Bani Israel ini di depan Laut Merah. Cak Mano, lihat Bapak Ibu, Musa lagi-lagi hidupnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau maju ke depan ada laut, balik ke belakang remuk, ya, gara-gara siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai ada pengikutnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, habis kita Musa, habis. Nak kemana lagi? Depan ada laut, belakang ada Fir'aun. Nak kemana lagi? Inna lamudrakun, habis kita. Lihat, satu sosok yang hidupnya bersama Allah. Musa mengatakan apa ketika dikatakan oleh salah satu pengikutnya, sudah habis Musa kita. Apa yang dikatakan oleh Musa? Kalla. Kalla dalam bahasa Arab, ya. Ini bisa tanya nanti Ustaz Rafiq. Kalla dalam bahasa Arab itu lebih daripada la. Kalau la itu enggak atau bisa jangan. Tapi kalau kalla, ada dalam Al-Quran apa? Kalla saya alamun, ya, banyak dalam Al-Quran. Kalla itu maksudnya apa? Enggak mungkin, mustahil, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kata Musa, sesungguhnya bersamaku ada Allah dan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Padahal apa Bapak Ibu? Di depannya Laut Merah, di belakang ada siapa? Fir'aun. Coba mentok. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak mentok seperti Nabi Musa kita dalam hidup? Pernah enggak? Hah? Wallah Ustaz, kate duit nian Ustaz, buntu. Buntu nian Ustaz. Tinggal 5.000 perak inilah. Siapa yang pertama kali kita hubungi? Bukan Allah. Bukan Allah. Ustaz, kalau kita minta kepada Allah kan tidak dikasih. Iya, tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau tahu ini tinggal 5.000 ya Allah. Tidak baca beli beras ya Allah. Minta kepada Allah, maka bagaimana Allah menolong kita? Tahu-tahu kita ditelepon. Wahai saudaraku, saudariku, gimana kabar? Ya, ini ada saya beli beras kelebihan. Alamat kamu di mana? Oh, langsung kirim. Kalau enggak nanya nomor rekening. Bisa enggak Allah buat itu? Bisa enggak Allah buat itu? Bisa. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa kata para ulama tidak pernah tahu bahwa itu laut akan terbelah. Tapi Nabi Musa mengatakan sesungguhnya bersamaku ada Allah dan Allah akan memberikan jalan. Tapi Nabi Musa ini tidak tahu itu laut bakal terbelah. Kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Nabi Musa belajar cak mano lempar tongkat. Kate. Ada enggak riwayat bahwa Nabi Musa tiap hari lempar tongkat? Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kau ini Musa bakal dikejar Fir'aun mentok ke Laut Merah. Kalau kau tidak pacak lempar tongkat, itu laut tidak bakal terbelah. Enggak ada. Nabi Musa enggak pernah tahu kalau itu laut bakal terbelah. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, Masya Allah terbelah. Tapi Masya Allah ya, Fir'aun ini gara-gara saking nafsunya, perhatikan Bapak Ibu. Saking nafsunya Fir'aun ini untuk membunuh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel yang beriman kepada beliau.
Fir'aun ini kan cerdas, tapi ketika itu dia goblok. Mohon maaf. Ya, dari mana sisi bodohnya Ustadz? Apakah dia tidak berpikir? Kata para ulama ini dibahas. Apakah tidak Fir'aun itu tidak berpikir? Kalau Nabi Musa bisa membelah itu laut, Nabi Musa bisa juga mengembalikan apa itu? Itu laut. Tapi karena hatinya Fir'aun ini, akalnya sudah ditutupi dengan hawa nafsu, kejar. Akhirnya apa? Laut tersebut kembali bersatu. Habislah menteri keuangannya tadi, habis. Ya, menteri pertahanan habis, pertanian habis. Habis semuanya. Ini ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Yang ingin saya titik beratkan di poin ini adalah bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah. Makanya jangan sering tanya, ngapo kita harus sholat 5 waktu ke masjid? Bukan ngapo, ya, bukan ngaponya. Ini masalahnya perintah siapa? Perintah Allah. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngapa sholat subuh kok harus ke masjid walaupun dingin-dingin? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, yang terakhir adalah agar kita tenang dalam menjalani hidup dan kita hidup tenang bersama Allah adalah mudah memaafkan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memaafkan kakak-kakaknya. Qalu a'innaka anta Yusuf. Mereka berkata seakan-akan kamu Yusuf. Kemudian Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Benar, saya adalah Yusuf. Dan ini saudaraku yaitu Benyamin. Ya. Yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, Masya Allah, Yusuf itu dicopot bajunya, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian setelah itu apa? Ada musafir yang menemukan Yusuf di dalam sumur ketika mau menimba air. Kakak-kakaknya kembali menemui Yusuf. Mereka mengatakan, belilah, ini budak kami yang lari. Bayangkan, ini adik mereka sendiri. Kemudian apa? Dijual, dibeli dengan harga yang murah. Kemudian pada akhirnya apa? Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Kakak-kakaknya datang kepada Yusuf, mereka nggak tahu bahwa itu Yusuf. Mereka mengatakan kami mendapatkan masa paceklik. Masa paceklik di Indonesia tahun berapa Bapak Ibu? Krisis moneter tahun berapa? Tahun berapa Pak? 98. Allahu Akbar. Kami itu di Prabu Muli itu makan gedong. Tahu gedong enggak? Gadung ya. Ya Pak ya, gadung ya. Tidak makan beras. Ya. Gadung. Bukan gadungan. Masya Allah. Lagi masa paceklik, kakak-kakaknya minta bantuan kepada Yusuf alaihissalam. Coba kalau Yusuf mau balas dendam. Ya. Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Kemudian mereka mengatakan, kamu ini Yusuf? Iya, saya Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Enggak ada cercaan bagi kalian wahai kakak-kakakku. Sudah, yang lalu biar berlalu, biarlah. Sudah selesai. Makanya kata para ulama, sabarnya Nabi Yusuf itu adalah sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari itu apa? Sabar memilih antara memaafkan dan membalas. Jadi sabar itu ada dua. Sabar ittirori, sabar terpaksa. Kalau kita takut kepada orang lain, kemudian kita sabar ketika dia minta maaf, kita maafkan dengan sabar terpaksa. Ini sabar dapat pahala, tapi pahalanya enggak lebih besar daripada sabar ikhtiari. Sabar apa? Memilih untuk balas dendam atau memaafkan. Ini yang besar pahalanya. Fasfahis sofahal jamil. Kalian harus memiliki dada yang lapang, memaafkan dengan cara yang indah. Apa maksud dari sabar yang indah? Kata para ulama, sabar yang indah itu adalah memaafkan tanpa mencaci maki.
Ada orang Masya Allah minta maaf kepada kita. Kemudian kita mengatakan, iya aku nilah luat nian jingok rai kau ni. Ya? Awas ya, kau ni dari dulu selalu memfitnah aku. Caknya kau ni tidak dicipta ke Allah kecuali memang untuk memusuhi aku. Dicerca habis-habisan. Sudahlah, tidak apa-apa, aku maaf ke. Tapi lah dicerca dulu. Ini bukan sabar yang baik. Sabar yang baik seperti sabarnya Nabi Yusuf. Memaafkan yang baik seperti memaafkan Nabi Yusuf. Sudah. Yang lalu sudah. Kemudian orang itu setelah minta maaf kepada kita, dia izin balik. Ya sudah balik ya aku. Iya sudah balik. Udahlah aku maafkan. Kemudian ketika dialah nak masang sandal dia, ya dak. Kita panggil lagi sini. Ngapa awas diulangi lagi. Dicaci lagi Pak Bu. Ini bukan memaafkan yang indah. Nah, poin yang berikutnya ini apa? Untuk bisa hidup yang indah, tenang bersama Allah adalah mudah memaafkan. Hadza wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke panitia, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wadi, Pak Ustadz. Tanya sedikit saja. Yaitu masalah ESQ, Emotional Spiritual Question. Yaitu nilai-nilai intelektual kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, nilai-nilai intelektual kita. Misalnya dia seorang sarjana S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Apakah itu seimbang dengan nilai spiritual kita, sopan santun kita, tingkah laku kita, kejujuran kita dan lain sebagainya itu seimbang enggak? Itu sebenarnya kalau nilai intelektual kita tinggi, itu juga harus tinggi juga. Jangan nilai intelektual kita tinggi sudah S sekian misalnya, tetapi kita angkuh, sombong dan sebagainya, sehingga masyarakat itu merasa, aduh gimana orang ini kayak gitu. Nah, sudah itu harus diseimbangkan juga dengan nilai keislamannya. Rukun Islam, asyhadu alla ilaha illallah, sholat 5 waktu, puasa, zakat fitrah dan ibadah misalnya, naik haji. Kalau kita nilai intelektual kita dan kita adalah orang mempunyai kehidupan yang bagus dan sebagainya, tetapi dia tidak ada berpikir sama sekali karena sayang dengan harta, nggak pernah naik haji, nggak berpikir haji, karena apa? Sayang misalnya. Padahal itu adalah rukun Islam yang kelima. Sudah itu zakat fitrah yang keempat ini, tidak pernah berpikir dan sebagainya itu. Jadi itu harus dipersamakan. Kalau dipersamakan, kita masyarakat Indonesia itu sangat besar di dunia ini, ratusan juta rakyat Indonesia adalah agama Islam. Oleh karena itu, kalau ini semua seindah sejajar ini, maka akan bahagialah bangsa Indonesia untuk selanjutnya. Demikian sekedarnya, Pak Ustadz. Terima kasih atas ridhonya memberikan ini sedikit, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Saya pengennya beliau dikasih hadiah. Silakan Pak, sini Pak, maju, sini Pak, Masya Allah. Ya silakan. Ini ada sajadah dan peci. Monggo Pak.
Ini salah satu. Antar nuwun. Monggo Pak. Masya Allah. Iya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai akhlak ini ya. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menentukan seseorang itu apakah dia mengamalkan ilmu-ilmunya ataukah tidak. Contoh, tidak bisa dipungkiri Pak Bu, ada orang hafal Quran tapi nggak sedikit sama sekali dari akhlaknya nyentuh Al-Quran itu. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Makanya kalau beliau tadi bilang ada S1, S2, S3, jujur, mencet klakson itu dipelajari nggak di S1, S2, S3? Mencet klakson motor, pelajari S1, S2, S3? Enggak. Buka kaca mobil, dipelajari S1, S2, S3? Enggak. Masya Allah ya, kadang Allahu Akbar. Padahal kenal ini satu kampung, satu gang misalkan. Tapi tidak nian, ya Allah berat sekali padahal mencet klakson itu berapa kilo gitu untuk dipencet. Nah, maka ini juga menjadi bahan renungan untuk kita semua ya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Efek dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang selalu menuntut ilmu, S2, S3 sampai profesor, itu ilmunya menjadi karakter dari lisannya. Ilmunya menjadi karakter dari pandangan matanya. Pandangan mata ini paca ada, ngeremeh ke wong, paca ada? Paca. Kita tuh tahu dari pandangan mata wong yang tidak galak dengan kita. Nah, seharusnya orang yang menuntut ilmu S1, S2, S3 itu apa? Ngefek dari pandangan matanya, dari lisannya, dari gerak-geriknya, tindak tanduknya. Nah, namun kata para ulama, Bapak Ibu, akhlak itu ada dua. Akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak warisan. Akhlak warisan, ini tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ada ibu yang solehah, Masya Allah anaknya soleh atau soleha. Ada baknya pentramen, mudah marah, mudah berdenyap-denyap menuju kami. Ya, dikit-dikit itu darah di ujung kuku kaki naik ke ubun-ubun. Ya, ada wong nih yang sifatnya senggol bacok. Ada, ternyata itu diwarisi dari kakeknya misalkan. Dan terkadang, mohon maaf ya, terkadang walaupun sudah nuntut ilmu, terkadang itu muncul. Mudah nak, ngapo kau? Ya mudah nian, saya tuh di Jawa itu terhitung 10 tahun lebih lah. Masya Allah. Terkenal, mohon maaf, orang luar Jawa ini mudah naik darah segala macam. Nah ini akhlak bawaan biasanya. Mudah tersinggung ya kan. Namun akhlak itu bisa dirubah dengan akhlak yang akan mendominasi ketika seseorang terus belajar. Nah, untuk bisa didominasi atau akhlak warisan tadi dikalahkan oleh akhlak ketika belajar kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita butuh taufik. Hafal Quran 30 juz Masya Allah, oke, hafal Quran. Tapi dia dikasih taufik enggak dengan hafalan tersebut? Ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Baik, saya kasih iklan sedikit ya. Siapa yang paling tua
Umur 60. 60. Berapa Pak? 68. Allahu Akbar, 72. Oh Masya Allah. Tapi Bapak sudah dapat hadiah. Berapa Pak? Hah? Mana? Bapak 7? 75. Ada yang lebih tua dari 75? Bapak berapa? 62. Masih kalah. Ada yang lebih dari 72? 75. Ada? Subhanallah. Ibu-ibu, ada yang umur 70 tahun lebih? Nah Pak, silakan Pak ambil Pak. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Nah, pilih. Ambil peci, Masya Allah. Yang datang paling jauh. Ayo. Hah? Siapa yang datang paling jauh? Pak Gun. Beliau itulah Allah. Pak, kita iri dengan beliau ya Allah Pak. Doakan kita Pak agar istiqomah Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau paling tua, paling jauh ya Allah. Karuniakanlah kepada beliau surga firdausmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa semua nanti dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Yang? Oh gitu. Ya ada santri ya, santri yang hafalan paling banyak. Bismillah. Hafalan paling banyak, Masya Allah. Kam ajza ya Bunai. 29 juz. Allahu Akbar. Masya Allah, ambil. Khud ya akhi. Masya Allah, ambil nak. Ya Allah, Allahumma rahamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah. Wa iyyakum wa iyyakum. Naam, fadal Zat. Ya. Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ya. Dari Ikhwan. Apakah anak dengan autis dikategorikan sebagai mukallaf? Jazakallahu khairan. Naam ya. Wallahu a'lam. Saya takut salah dalam hal ini. Silakan jika ada tenaga kesehatan, dokter di sini ya. Jadi ukuran mukallaf itu adalah tatkala dia akil wa baligh. Ketika dia berakal dan dia sudah baligh. Nah, autis ini apakah mungkin ya akalnya hilang atau segala macam? Saya tidak mendalami ya ilmu di situ. Namun kalau dia misalkan baligh ya, baligh sudah mohon maaf keluar mani, itu tetap dia dihitung sebagai mukallaf. Rufi'al aqlam, rufi'al qalam antalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena itu diangkat dari 3 orang. Ya. Yang dia belum baligh sampai dia baligh. Kemudian dari orang tidur sampai dia terbangun. Wa 'anil majnun, dari orang gila sampai dia tersadar. Naam, itu yang bisa saya jawab. Kalau masalah autis ini saya tidak mendalami kasusnya. Nah, bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Iya. Orang yang paling tenang hidupnya ketika itu bersama Allah. Tapi kebanyakan di masyarakat, banyak orang yang sholat, rajin berinfak dan sedekah, bahkan pergi haji, tapi dia tetap melakukan perbuatan yang berkhianat. Apa dia menyebabkan? Baik, nasallallahu salama wal afiyah. Nah, kita berhusnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Tamhuha, niscaya dengan perbuatan baikmu tersebut Allah akan menghapuskan perbuatan jelekmu. Bukan berarti kita seperti yang beliau katakan tadi ya, ketaatannya jalan tapi maksiatnya masih doyan juga, dak. Ya. Kita berusaha terus istiqomah di jalan Allah, kemudian apa?
berusaha juga untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjauhi apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita istidraj. Apa itu istidraj? Kita ini lalai dari Allah, tapi Allah juga kasih nikmat terus kepada kita. Ini hanya Allah menunda siksa bagi orang-orang yang demikian. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan taufik kepada kita sekalian. Jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian, itu sebab Allah cabut ketenangan ibadah dari kita. Kenapa? Masya Allah, sholat 5 waktunya oke, tapi selesai dari sholat itu ya maksiatnya juga oke. Tapi berharap sholatnya kusuk. Yang menentukan kusuknya itu oke lah, banyak ustadz-ustadz yang menjawab, Ustadz bagaimana bisa sholat kusuk? Yang pertama tahu arti Al-Quran, tahu arti Al-Fatihah. Oke lah, kita tidak memungkiri itu. Tapi ingat, yang tidak kalah pentingnya juga adalah yang bisa menentukan sholat kita kusuk adalah bagaimana perilaku kita selesai sholat. Ya, sholat 5 waktu iya, berjudi iya, main mohon maaf perempuan iya misalkan. Berharap sholatnya kusuk. Allahu Akbar, Masya Allah, di sakunya ada HP. Ternyata ini di HP video-videonya nggak cocok. Ternyata di sini HP apa? Lagu, ya banyak maksiat di jalan Allah. Ya ditaruh di sini, Allahu Akbar, ya Allah kusuk, ya Allah. Dah susah untuk kusuk. Jadi yang menentukan untuk kusuk itu tidak bisa dipungkiri, ya tahu arti Al-Fatihah segala macam. Itu pun walaupun kita sudah tahu arti Al-Fatihah, Al-Quran, pikiran kita masih galak kemana-mana. Ya dak, rakaat pertama ingat kunci mobil, rakaat kedua SPP anak belum dibayar, rakaat ketiga ingat pekasam lah dimasak. Tahu pekasam dak? Ya, rakaat keempat, macam-macam lah. Maka jangan sampai ya ibadahnya jalan, kemudian maksiatnya juga Masya Allah. Ustadz, hidup ini kan harus 50%, 50%. Ya, ketaatan iya, maksiatnya iya, bukan Pak, Bu. Ya. Naam. Sungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan sungguh-sungguh juga untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak mungkin kita sampai mati kate dosa, enggak mungkin. Bisa jadi di antara kita atau mungkin yang berbicara di sini sebelum kita kajian ini buat dosa. Ada enggak di antara kita yang berani bilang, Alhamdulillah Sat, 3 hari ini tanpa dosa? Ada yang berani? Alhamdulillah Sat, 1 pekan ini ya kayaknya surga sudahlah, surga. Insya Allah surga. Enggak ada yang berani ngata kerja itu. Ya. Kita ini pendosa semuanya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan an-najatu minan nar bimaghfiratin minallah. Selamat dari neraka itu karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Waqtisamud darajat wal manazil fil jannah bi'amalin sholih. Sedangkan pembagian tingkatan-tingkatan di surga itu dengan amal soleh. Jadi yang membedakan kita ini derajatnya di hadapan Allah itu bagaimana amal soleh kita. Yang puasa dengan yang tak galak puasa tak mungkin sama derajatnya. Yang bangun masjid sampai selesai dengan yang cuma nyumbang 1 bata bae tak mungkin sama. Yang sudah sholat malam 10 tahun dengan yang sholat cuma seminggu sekali Jumatnya bae tak mungkin sama. Ini yang membedakan kita. Sat, jangan asal ngomong, mana dalilnya? Ada dalilnya. Di sana ada pintu surga namanya Bab Ar-Rayyan. Bab Rayyan ini siapa yang masuk ke dalam pintu Bab Rayyan? Siapa Bapak Ibu? Orang yang berpuasa, berarti orang yang tidak puasa tidak lewat pintu surga itu. Jangankan nak lewat situ, kalau tidak masuk surga. Ya, ini menunjukkan bahwa amal soleh kita yang membedakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah ya gantian, aku terus yang ditanya ini.
Sekarang aku yang tanya. Ini masih ada 3-4 hadiah. Iyalah, bismillah. Pertanyaan pertama. Sebutkan 2 poin agar bisa hidup indah bersama Allah. Angkat tangan. Iyalah, Dek. Bismillah, Dek. Yang pertama. Iyalah, panitia kasih mic, Nak. Iya. Iya. Yang pertama Ustadz, main game. Beliau ini Ustadz. Beliau. Ini ya. Aidah. Hampir kecol Kecil ini hadiah. Iyalah, ayo Dek. Apa Dek? Iya? Berkhulwat bersama Allah. Yang kedua. Apa? Apa bahasa Arabnya? Tanya sampingnya, ayo, apa? Tanya belakangnya. Udah tahu. Muraqabatullah. Ya Allah, bismillah nih. Ayo sini maju. Masya Allah. Calon ulama, amin. Ya, silakan. Ambil siko. Oh, peci ya. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Apa yang diucapkan Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan? Antum, ya akhi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah, silakan. Ya. Fadl. Jazakallah khairan, jazakallah. Ya. Yang berikutnya masih ada 2 hadiah, ibu-ibu. Ibu-ibu bisa ada mic enggak? Ibu-ibu. Ya, pertanyaannya adalah, bentar, saya lihat materi tadi. Ada 2 sahabat Rasul yang berhasil menebas betisnya Abu Jahal. Siapa namanya? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa? Ya, si agak Bu, diantar ke ininya Bu. Panitia bingung, dapat hadiah semua. Ya, silakan yang dapat mic. Harus lengkap. Masya Allah. Iya. Siapa Bu? Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'ad bin Arfa. Iya. Bukan Mu'ad bin Jabal. Nah, enggak apa-apa. Ayuku, masih ada 2 hadiah, kasihlah. Ini buat suami Dio agar tambah sayang. Ini buat anak ibu. Nah, Masya Allah, silakan. Diantarkan Ustaz. Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Alhamdulillah, nuhibbukum fillah, saya mencintai, menyayangi Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami apabila kami memiliki hutang. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa hidup bersamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, reunikan kami kembali di surga Firdausmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sekarang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.